Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita merenungkan Yesaya pasal 25. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pasal 13 sampai 23. Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Menyatakan Tuhan adalah Tuhan segala bangsa. Dan ayat pasal 24 sampai 27 tentang bagaimana Nabi Yesaya melihat tentang akhir zaman. Yaitu memberitakan bagaimana di akhir zaman Tuhan melakukan pekerjaannya. Kemarin kita memberitakan bagaimana Tuhan menghakimi dan Tuhan menjadi raja. Dan pagi ini kita membicarakan tentang perayaan di dalam kerajaan surga. Itu bangsa-bangsa semua dinyatakan dipermuliakan. Ini adalah inti yang penting di dalam pasal 25. Di ayat pasal 25 ayat 1, ya Tuhan engkaulah Allahku. Ini aku adalah Yesaya. Aku mau meninggikan engkau, aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Dan di sisi lain, Nabi Yesaya melihat Tuhan menghakimi bangsa-bangsa, tapi Yesaya juga melihat dibangkitkan. Di dalam mulut semua dinyatakan. Dan di sini Nabi Yesaya melihat Tuhan engkaulah sangat ajaib, istimewa. Yang di belakang ya kita melihat Moab ya dihakimi. Tapi di sini Nabi Yesaya melihat Tuhan engkau benar-benar nyata. Di sini dikatakan, sebab dengan setia dan teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Dan jikalau Yesus datang kedua kali, semua ini sudah digenapi. Dan di sini Nabi Yesaya melihat 2500 tahun yang akan apa yang akan terjadi. Dan dia kata, Tuhan dengan kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu. Ya Tuhan, engkau sangat hebat. Ayat kedua, sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu. Dan juga tidak bisa lagi dibangun untuk selama-lamanya. Jadi penghakiman Tuhan sudah terjadi. Jadi ini penghakiman sini sudah terjadi dua hal. Ada bangsa yang kuat akan memuliakan engkau. Dan bangsa-bangsa dan yang gagal akan takut kepadamu. Jadi yang bangsa yang kuat, tapi bangsa yang lemah, yang tertekan juga tetap berdiri tegap di hadapan Tuhan. Dan di sini orang yang kuat, yang hebat ya, di dalam penghakiman tapi mereka juga memuliakan Tuhan. Ayat 4 dan 5 ini memberitakan bagaimana orang lemah, tertekan di dalam kesesakan dan juga orang sombong yang menekan, dan Tuhan ingin menjadi perlindungan bagi mereka. Jadi Tuhan melindungi mereka, jadi badai angin ini tidak akan menerjang mereka.
Jadi orang yang gagah atau sombong ya bisa menekan, membuat orang yang lemah tertekan. Tetapi Tuhan akan menaungi dengan awan, menaungi mereka dengan awan. Jadi Tuhan melakukan satu keajaiban. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan akan menyatakannya, menggenapi semua. Orang yang tidak mengenal Tuhan, negara yang kuat harus mengenal Tuhan. Jadi di dalam Law, Nabi Yesaya percaya apa yang Tuhan rancangkan pasti akan digenapi. Dan sini lebih jelas lagi. Lihatlah Tuhan segala bangsa-bangsa. Di sini kita lihat yang tentukan itu ayat 9. Lihatlah, inilah Tuhan kita sesungguhnya. Yang tadi kita katakan, Tuhan ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan saya. Dan sampai ke pasal ayat 9. Jadi kita adalah Tuhan kita semua. Dan di sini ayat 6 itu Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Itu tentang segala bangsa-bangsa. Ayat ke-7 dikatakan, Tuhan di atas gunung itu Tuhan akan menggoncangkan kain berkabung dan serbuk dan segala suku bangsa. Dan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat ke-8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Jadi terakhir ini katakan ya, segala bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Yaitu bangsa-bangsa ada satu kesulitan dan mereka jadi sini biarpun dalam keadaan bagaimana itu di dalam Yesaya pasal 60 itu memberitakan bagaimana kegelapan menyelubungi bumi dan juga duka cita meliputi bangsa-bangsa. Dan kita orang melihat ya banyak hal yang tidak baik, yang tidak adil. Dan kita akan pergi untuk menentangnya. Dan di sini juga kita melihat tuh banyak bencana. Jadi dunia ini tidak ada Tuhan. Dan kita juga ingin berhasil akan perlihatkan bahwa saya tuh baik dan hebat, bagaimana melakukan banyak hal. Jadi merasa dunia ini tidak ada Tuhan. Jadi kalau mengikuti Tuhan itu satu hal yang semu. Jadi pemikiran ini mesti ditinggalkan, dihilangkan. Jadi si Tuhan melakukan perjamuan kepada segala bangsa-bangsa. Jadi di dalam Yesaya ini penglihatan yang sangat beda, yang sangat bagus. Jadi perjamuan ini yang sudah diberitakan tentang ayat-ayat yang terdahulu tentang pohon anggur dan juga anggur baru. Jadi di sini dikatakan pohon anggurnya, buah anggurnya tinggal beberapa saja sudah sangat tinggal sedikit, maka tidak ada anggur baru. Tapi sampai di akhir zaman ini Tuhan
menyediakan semua ini kepada segala bangsa-bangsa. Ayat ke-8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dan ini ayat ini ya sangat baik ya. Jadi kita tuh melihat tidak ada maut lagi, dan tidak ada kedukaan, dan tidak ada lagi air mata. Dan ini ya terhadap Nabi di Perjanjian Lama ada penglihatan yang sangat baik. Nabi Yesaya bukan hanya pertama kali melihat Yesus bagaimana pertama kali datang, dan pertama kali Yesus datang dan disalibkan di kayu salib, dan 3 hari kemudian bangkit. Ini penglihatan Nabi Yesaya ya. Dan sampai di akhir zaman, dan melihat bagaimana Tuhan menghapus air mata kita dan menjamu kita kepada segala bangsa-bangsa. Itu penglihatan yang bagi Nabi Yesaya itu penglihatan yang sangat besar. Yang bagi yang tidak itu kita membicarakan tentang Moab. Kita membeli itu orang sombong ya. Moab yang sombong diinjak-injak oleh Tuhan. Ayat 5 pasal 15 dan 16 itu membicarakan tentang penghakiman Moab, dan membicarakan 3 tahun kemudian sekelompok Moab akan dimusnahkan. Jadi pemasaran Moab di mana? Jadi di sini membicarakan Moab itu sangat sombong, congkak, dan juga banyak perencanaan yang jahat, maka dia ini jatuh. Itu saya membacanya, dulu saya membaca kitab Yesaya belum pernah melihat ini. Ya, Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, tapi Abraham mengenang Lot, keponakannya ya, dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata akhirnya, baik, terakhir saya menyelamatkan Lot, dan seluruh anaknya juga diselamatkan, keluarganya ya. Dan akhirnya Lot jatuh dan melalui kedua anak perempuannya, dan melahirkan orang Amon, dan Amon ya melahirkan. Jadi kita berpikir Moab sama Aram itu tidak baik. Dulu itu pemikiran saya ya. Tapi hari ini saya berpikir Tuhan mau menyelamatkan Lot, keponakan Abraham. Bukan hanya menyelamatkan dia seorang, tapi menyelamatkan keturunannya. Tuhan sebenarnya ingin menyelamatkan seluruh orang, dan Tuhan mau menyelamatkan bangsa-bangsa. Tapi sini membicarakan Moab, ayat pasal 16 ayat 1, dan berbicara kepada Moab. Mereka mengirimkan anak domba kepada pemerintahan negeri kepada Gunung Putri Sion. Tuhan melalui Nabi Yesaya menghimbau kepada Moab. Dan juga ayat kelima membicarakan tentang tatanya Daud. Jadi ada kemungkinan mau menerima Tuhan, dan hanya karena Moab sangat sombong. Dan di Alkitab dikatakan Moab sangat sombong.
dan dia memilih menolak Tuhan. Karena begini, makanya penghakiman sampai di dalam dirinya Moab. Jadi Tuhan ingin mematahkan, menginjak-injak Moab. Itu seperti dalam menginjak-injaknya di dalam air ya, pernah diinjak-injak itu sudah sangat memilukan. Tapi di sini dikatakan di dalam pernah mengembangkan tangan di dalam ini. Jadi di dalam kumbangan dia sangat bau dan sangat rendah. Dan Moab ingin melarikan diri. Tapi di sini orang yang berenang ya mengembangkan tangan tapi berenang, tapi mereka di sini mendapatkan kesombongannya, dan Tuhan ingin memusnahkan kesombongannya. Ayat 12 sangat istimewa. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkan dan dilubuhkannya. Jadi sini akan dilubuhkan. Ya, ini kubu-kubu yang tinggi ini mesti membungkukkan pinggangmu, yaitu menghamba 90 derajat. Jadi sudah sujud 90 derajat tapi menjadi tanah dan debu, dihancurkan. Jadi bangsa-bangsa ada satu jalan keluar. Jadi setiap orang, setiap raja, setiap bangsa dan setiap suku ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang yang tegak teguk atau orang yang sombong, dan di dalam penghakiman bagaimana kita menghadapinya, dan akhirnya di sini kita memuliakan Tuhan. Jadi sini kita ada menutup pintu, kita menutup pintu kepada Tuhan. Maka keselamatan ini kita akan menjauh dari Tuhan. Tapi di saat kita berpegang pada Tuhan, maka keselamatan ini Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Maka kita mesti tetap berpegang kepada Tuhan. Jadi Tuhan ini adalah melebihi segala bangsa-bangsa, yaitu bangsa-bangsa dan kembali kepada Tuhan. Jika tidak kembali kepada Tuhan, maka akan seperti Moab dimusnahkan. Yaitu yang kedua kali kembali kepada Tuhan, maka akan menunggu pada Tuhan. Seperti ayat 9. Pada waktu itu akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan akan menanti-nanti supaya kita diselamatkan. Ini Tuhan yang kita nanti-nantikan. Makanya kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Maka kita melihat bangsa-bangsa naik turun suasananya, dan tinggi dan rendah. Jadi banyak dulu bangsa-bangsa yang sangat hebat ya, tapi sekarang banyak juga yang jatuh, dan juga banyak perusahaan dan juga banyak rumah tangga. Tetapi kita orang yang mengikuti Tuhan ada suatu kesulitan. Tapi kita terus saling mengasihi, tolong menolong, dan kita di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan. Hal yang tidak baik akan menjadi baik. Ini adalah Tuhan yang kita tunggu, pasti akan datang menolong kita. Jadi Yesaya di zamannya Yesaya sebelum Masehi, dalam 700 tahun sebelum Masehi, dia melihat dan di sini melihat ya, Nabi Yesaya melihat Tuhan ini ada Tuhan yang sangat hebat. Mari kita, jadi kita memohon kepada Tuhan membantu kita supaya kita ada pandangan yang sama dengan Nabi Yesaya.
dan kita melihat dan memahami, dan hati kita mengambil keputusan. Jadi kita dengan kepercayaan sepenuh hati mengikuti dan berjalan di dalam Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri, kita memuliakan Tuhan kita. Tuhan, walaupun dalam keadaan sekali kita bagaimana dalam bencana apapun juga, kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami memuliakan Engkau ada Tuhan kami. Terang kami menyinai kami. Ya, saat terang datang, kegelapan pergi. Tuhan, kami bersedia bersama denganmu Tuhan. Tuh Allah Bapa, kami memujimu. Allah Bapa, kami meninggikanmu.
kita masuk di dalam bait suci. Tuhan, Engkau ada Tuhan kami. Tuhan, Engkau ada Tuhan kami. Kami memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, Engkau ada Tuhan kami. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Ya semua kebenaran-Mu tidak berubah. Engkau adalah Tuhan, 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 Engkau ada Tuhan kami. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kami. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Tidak ada lagi Tuhan selain Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau ada Tuhan satu-satunya Tuhan kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, Allah Bapa yang mengasihi saya. Kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah nyata, jujur, melakukan semua yang keajaiban. Tuhan, penuh berpegang pada perjanjian Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau ada Tuhan kami. Mari sekarang sini kita berdua ya, saling memberi mempersembahkan persembahan terima kasih, menyatakan bagaimana Tuhan melakukan suatu keajaiban. Kita berdua saling sharing bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakitmu dan Tuhan menyelesaikan semua permasalahan perekonomian kamu dan juga membagi kita dari perkawinan dengan suami istri dan membimbing kamu sampai ke gereja dan kamu masuk di dalam sekolah Alkitab dan menjawab semua panggilan dari Tuhan. Tuhan yang menepati janji, Tuhan yang bisa dipercaya. Kita membuka mulut kita berterima kasih dan saling gantian untuk berterima kasih. Apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita yang dimuliakan. Jangan berdiam diri. Kita membuka mulut kita berterima kasih.
Tuhan terhadap setiap orang yang dipilih. Dia nyata memberikan satu perjanjian yang nyata dan melakukan satu keajaiban kepada orang yang Tuhan pilih dan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya di sini juga, dan Tuhan melakukan satu hal yang sangat ajaib dan saya berterima kasih ya, yaitu tentang dalam Okinawa, yaitu Pastor Kina yang 75 tahun ya, jantungnya 6 tahun yang lalu. Itu artu jantungnya ada satu lubang yang bisa dengan hilang gitu, nyawanya bisa bahaya. Dan kemarin pergi lagi untuk mentes kesehatan, kan melihat lagi jantungnya tidak ada lubang, itu hilang dan tidak usah lagi melakukan operasi ini. Tapi kalau operasi ini dia akan minta izin ya, libur 3 bulan. Tapi di sini kita melihat jantungnya sudah tidak ada lubang lagi. Ini kemuliaan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan dan menepati janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang nyata. Dan kita setiap orang, jantung setiap orang itu bisa melakukan satu yang ajaib. Akan lagi Tuhan akan melakukan banyak keajaiban yang lebih. Haleluya, kita memuliakan Tuhan. Tuhan kita ada nyata yang menempatin janji ya. Tuhan yang ajaib. Tapi saudara-saudara semua, kita pada satu tempat di saat ini. Kamu masih di dalam menunggu, di dalam kesulitanmu, dan terus menunggu Tuhan melakukan keajaiban di dalam dirimu. Kamu merasa tuh sangat tekan dan satu jepit. Kamu di dalam kemiskinan dan kekurangan. Kamu merasa tidak ada jalan keluar. Adakah saudara-saudara semua seperti yang ini? Kamu lagi menunggu keselamatan dari Tuhan, tapi kamu tetap masih di dalam kesulitan ini. Adakah saudara-saudara seperti ini? Saya mengundang Anda bangkit berdiri dari tempat duduk kalian. Dan kamu juga ingin mengalami pengharapan dan kemenangan. Saya mengundang saudara-saudara ini maju ke depan mimbar. Tuhan ingin menyembuhkanmu dan merayanimu di dalam kesulitan kepada saudara-saudara ini. Satu-satu kesulitan kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya juga mengundang yang online dan di sini sepertinya dikejar-kejar terus oleh satu permasalahan sampai ke tembok dan tidak ada jalan keluar dari dalam pengejaran ini. Dan seperti badai angin ini, apa yang kamu hadapi? Permasalahan ini seperti badai angin dan terus dikejar. Saudara-saudara yang di online, dan saya juga mengundang kalian bangkit berdiri. Jika kalian di dalam keadaan ini, dikejar-kejar di dalam permasalahan kamu, bertubi-tubi dan tidak bisa diselesaikan banyak masalah ya. Dan seperti yang sekarang Nabi Yesaya lihat. Dari sini orang di dalam ketunggu mengejar seperti angin mengejar, itu menjadi Tuhan ya, orang yang di dalam kesulitan yang menerjang angin. Jadi keadaan kita, Nabi Yesaya juga melihat Tuhan menjadi tempat pengungsianmu. Jadi sekarang ini semua kesulitanmu kamu berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan rasa saya di dalam pengejarannya, mengejar kami sampai ke. Jadi kita bicarakan semua kesulitan kita, semua apa yang Nabi Yesaya lihat permasalahan ini, apakah permasalahan ini sama seperti permasalahan kamu? Kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang.
Saya mengundang staf gereja dan juga ketua sel jika mereka tidak bisa berbicara ya, kamu yang membicarakan, mendoakan tentang permasalahannya, mewakili mereka membicarakan permasalahan mereka. Apa yang Nabi lihat permasalahan? Saudara-saudara di sini kita angkat tangan. Jadi supaya engkau didoakan untuk angkat semua ketakutanmu, kekhawatiranmu. Kita juga tentang memperlihatkan ya, Yesaya pasal 25 ayat 4, firman ini diperlihatkan. Kita bersama-sama membaca Yesaya pasal 25 ayat 4. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Dan saya untuk yang saudara-saudara yang depan mimbar ini di dalam dikejar dalam kesulitan, di dalam keadaan bencana, di dalam kemiskinan, saudara-saudara ini, dan berdeklarasi, Tuhan, Engkau adalah Tuhan mereka. Tuhan, Engkau adalah Tuhan mereka. Dengan nyataan perjanjianmu, melakukan keajaiban di dalam diri mereka. Engkau adalah Tuhan mereka. Tuhan adalah Tuhan mereka. Keadilanmu mengalir di dalam mereka. Saya mengundang saudara-saudara yang di depan membuka mata kalian. Mari kita bersama diri kalian masuk ke dalam ayat 4. Sebab Tuhan yang menjadi orang tempat pengungsian bagi orang miskin dan yang kesesakan, perlindungan terhadap angin laut, naungan terhadap panas terik, dan keadaan kamu akan dicatatkan di dalam tatanya. Saudara-saudari yang di depan dan saudara-saudari yang di online, dan semua ini memasukkan diri kalian di dalam firman ini. Kalian adalah orang miskin, masukkan di dalamnya. Orang kekurangan, dimasukkan di dalam kesesakan. Jika memasukkan yang mengalami badai angin musim libur, namamu dimasukkan di dalamnya. Dan terhadap orang gagal mengejar kamu, dan juga badai angin ribut, kamu yang melindungi orang kekurangan kemiskinan, menjadi
tempat perlindungan terhadap angin laut. Memberikan satu naungan kepada panasnya terik. Saudara-saudara semua, kita berdeklarasi Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan akan menghalangi semua badai angin ini. Ya, saudara-saudara semua, kita mengundang saudara-saudara bangkit dari tempat duduk kalian. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau adalah tangga kami, semua firman-Mu kekuatan kami. Sebab setiap orang, perlindungan bagi setiap orang. Saudara-saudara semua, saya mengundang kita mengambil Alkitab kita. Tuhan, ada Tuhan bangsa-bangsa yang membebaskan kita dari kesulitan kita. Ada Tuhan bangsa-bangsa. Dan itu bangsa-bangsa adalah Tuhan yang duduk di tata. Kami menunggu Tuhan. Kami menunggu Tuhan. Kita mengambil Alkitab, memegang Alkitab kita. Kita mendeklarasi tentang ayat 9. Kita berdeklarasi dan berkata, di dalam kita kesulitan kita menanti-nantikan Tuhan. Tapi dalam kesulitan kita, lihatlah, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tapi kita berkata, kita ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Amin. Dan keselamatan kita akan bersuka cita, bersorak-sorai. Bukan hanya ini, Tuhan melakukan satu perayaan kepada perjamuan dengan anggur yang tua benar dimasukkan, bukan bersumsum anggur tua yang diberikan perayaan perjamuan. Itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Dia sudah memakan semua kematian sampai selama-lamanya. Tuhan akan menghapus setiap air mata kita. Kita masuk di dalam firman-Nya Tuhan. Bangsa-bangsa. Dan kita bersama merayakan perjamuan yang dari Tuhan. Tuhan sudah memakan maut sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan menghapus air mata kita dari segala muka. Dan kita semua, Tuhan, kita berdalam firman-Mu. Tuhan bantu kami. Tuhan bantu kami. Tuhan itu pasti akan membantu semua ketakutan kami. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kami. Engkau ya sampai dimulakan sampai selama-lamanya.
Tuhan, Engkau di dalam ini. Ya, semua bangsa-bangsa kami serahkan padamu. Tuhan, kami berdeklarasi, Tuhan, Engkau ada Tuhan kami. Engkau Tuhan yang kami tunggu. Amin. Dan kami percaya padamu, karena kami keselamatan ini bersukacita, roh kami, hati kami, dan berkata, Tuhan, mendapatkan keselamatan darimu. Yesus, Engkau Tuhan kami. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menerima berkat. Roh kebenaran masuk kepada setiap kita. Roh penglihatan, roh yang penuh hikmat mengurapi setiap orang. Supaya kita selalu diurapi oleh Roh Kudus. Supaya kita masuk di dalam penglihatan Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Kita percaya. Dan kita mendapatkannya. Kita percaya kita bisa masuk. Kita percaya dan kita bisa mengangkat semua bagi bangsa-bangsa apa yang Tuhan berikan dari perayaan ini. Hari ini Tuhan memasakkan yang bergemukan, yang bersumsum, diberikan persediaan penjamu ini supaya roh kita terhubung dan melihat apa yang Nabi Yesaya lihat dan kita bisa melihat. Dan Tuhan memberikan penjamuan dan menutup semua bangsa-bangsa dan bisa bangsa-bangsa. Dia telah berkabung diselubungi dengan segala bangsa-bangsa dengan dia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan kita akan melihat tuh satu kerajaan surgawi. Tuhan, kami tahu, kami memahami, tapi Tuhan kami percaya. Bisa kami percaya Engkau menyediakan bagi kami di dalam roh, dan semua dinyatakan berkati setiap orang. Setiap hari kami Tuhan bertumbuh, dan setiap hari kami diurapi Roh Kudus, dan setiap hari kami bisa jalan di dalamnya, jalan di dalam Tuhan, menikmati semua perjamuan yang Tuhan sediakan. Kita tatap muka, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, berkati kami setiap hari ini mendapatkan semua perjamuan yang Tuhan berikan pada kami dalam Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian.